神圣呢？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 232. Yang mana pada Perfect World episode 232 ini menceritakan Shihao yang akan bertemu dengan makhluk mengerikan dari wilayah asing. Bahkan Shihao pun akan melihat orang-orang lama peninggalan Ancient Immortal. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika para murid sudah berada di depan gunung. Dan Cheng Yi membaca tulisan yang berisi untuk mengambil benih langit penyegel 5 iblis harus melalui jalur gunung batu. Terlihat Shihao pun heran karena Cheng Yi bisa mengetahui tulisan dari roh pengorbanan. Sementara Mengdu pun meminta semua orang untuk menghancurkan gerbang batu karena benih langit pasti ada di dalamnya. Terlihat Zixian pun langsung menggunakan teknik ngengat tanduk langit untuk menyerang gerbang itu setelah melihat murid lainnya menyerang. Dan melihat jika benar ada lorong, Mengdu pun meminta semua orang untuk terus menyerang. Akan tetapi Du Guyun langsung maju dan menggunakan darah emasnya untuk membuka segel di dalam gerbang tersebut. Dan setelah itu pun Du Guyun menemukan tempat yang sedang dia cari selama ini. Akan tetapi Cheng Yi menyadari jika jalannya bukan di dalam gerbang, melainkan di atas gerbang. Terlihat Raja 10 Mahkota tidak tahu apa yang dilakukan Du Guyun melihat tangan besar yang tiba-tiba muncul dari gerbang tersebut. Dan di sini pun juga muncul kata-kata sang abadi wilayah asing yang berisi tekanan jalan. Kemudian dari dalam dinding batu pun terdapat seekor makhluk yang berkata dengan bahasa wilayah asing. Menyadari jika itu adalah bahasa kaisar kuno wilayah asing, Du Guyun pun langsung mulai menggunakan kekuatan tubuhnya. Sementara Shihao bertanya apakah Cheng Yi tahu makhluk itu berkata apa. Di sini pun Modao juga menyadari jika sepertinya itu bahasa kaisar kuno wilayah asing. Setelah itu Shihao meminta Du Guyun berhenti melihat Du Guyun yang seperti ingin menghancurkan gerbang tersebut. Dan terlihat Zixian serta Raja 10 Mahkota juga ikut menyerang untuk menghentikan itu. Akan tetapi dari gerbang itu pun muncul serangan yang mematahkan serangan mereka bertiga ini. Dan setelah itu pun muncul makhluk berambut merah, yaitu keturunan tersegel dari keluarga kerajaan wilayah asing. Di sini pun Zixian khawatir jika sejak awal tujuan Du Guyun masuk makam alam hanya untuk membuka segel makhluk wilayah asing ini. Terlihat makhluk ini pun seperti marah setelah bicara menggunakan bahasa wilayah asing. Di sini pun Modao meminta semua orang berhati-hati karena menyadari makhluk ini pernah mandi dalam suatu zat khusus setelah melihat cairan yang muncul dari makhluk itu. Dan makhluk ini pun merupakan monster yang bertahan dari era sebelumnya hingga sekarang. Dan Modao merasa jika dari auranya sepertinya makhluk ini sudah mencapai ranah Supreme Being. Terlihat Du Guyun pun bicara dengan makhluk itu menggunakan bahasa kaisar kuno wilayah asing. Dan Cheng Yi yang tahu artinya pun memberitahu Shihao jika Du Guyun sedang menanyakan jalan untuk kembali ke tanah leluhur penjaga. Kemudian setelah makhluk itu bicara, Cheng Yi pun memberitahu jika makhluk itu bilang bahwa Du Guyun sama seperti leluhurnya yang sudah terkontaminasi energi duniawi, yang mana dunia di dalam gerbang alam tak akan membiarkannya kembali. Mendengar itu pun Shihao terkejut karena masih ada dunia lain. Terlihat Du Guyun marah dan merasa makhluk itu sudah membohonginya. Karena keluarga kerajaan wilayah asing berjanji pada Du Guyun selama bisa menemukan mereka pasti bisa menemukan jalan pulang. Di sini pun makhluk itu merasa jika Du Guyun hanyalah makanan peliharaan keluarga kerajaan. Terlihat Shihao pun langsung melindungi teman-temannya dari serangan makhluk ini. Dan makhluk ini pun merasa jika dirinya membawa darah kuno keluarga kerajaan yang mencapai pencerahan dalam pertempuran besar. Sedangkan makhluk biasa seperti mereka tidak layak membuatnya bertindak serius. Di sini pun makhluk itu juga merasa jika makhluk di era ini daging dan darahnya lumayan manis. Terlihat Xuan Kun dan Wang Xi menyerang melihat makhluk itu menangkap salah satu murid. Setelah menerima serangan itu, makhluk tersebut melihat jika mereka berdua sudah mempunyai 3 energi abadi. Akan tetapi sayangnya tidak terbentuk dari buah dao itu sendiri.
yang mana pada akhirnya mereka hanya akan menjadi Supreme Being palsu nantinya. Terlihat Wang Xi dan Xuan Kun serta para murid lainnya pun langsung terkena serangan dari makhluk ini. Dan di sini makhluk itu menyadari jika Jing Yi adalah gadis berbakat yang bisa memahami bahasa kaisar kuno, serta Wang Xi adalah sang pewaris teknik penenang kekacauan. Dan baginya, mereka berdua layak menjadi santapan pertamanya setelah kembali ke dunia ini. Akan tetapi dengan cepat pun, Si Hao langsung melindungi Jing Yi ini dari serangan makhluk tersebut. Terlihat semua orang terkejut melihat Si Hao yang bisa menahan serangan makhluk itu. Dan melihat Si Hao pun, makhluk ini berkata jika mereka adalah jenius sejati, yang mana dia tidak akan bertindak karena dia menghargai bakat. Dan karena jasa Du Guyun yang membuka segelnya, maka selama Du Guyun bisa mencabut segel penjaga, makhluk itu akan memberitahu jalan pulang yang sesungguhnya. Terlihat makhluk itu pun memberikan gambaran kehidupan klannya setelah menyentuh gerbang tadi. Dan dia mengatakan jika cara mencabut segel itu dengan mengambil esensi darah Wang Xi serta Jing Yi kemudian diisikan ke dalam botol pusaka Dao Agung. Maka setelah itu, Du Guyun bisa mengambil benih langit yang menyegel suku makhluk itu. Dan dengan begitu, benih langit akan menjadi milik mereka, sementara suku makhluk itu dapat kembali melihat cahaya dan Du Guyun bisa kembali ke tanah leluhur. Yang mana baginya, tiga pihak akan diuntungkan dengan cara ini. Di sini pun Mao Do teringat jika dalam legenda, benih langit sempurna bahkan tidak pernah diperoleh oleh para raksasa Raja Abadi. Di sini pun Wang Xi bertanya apakah Du Guyun benar-benar akan membantu penjahat. Du Guyun pun mengatakan jika dendam kedua alam tidak ada hubungannya dengannya. Dan dia meminta maaf karena Du Guyun hanya ingin kembali ke tanah leluhurnya. Terlihat Jing Yi dan Wang Xi pun langsung menyerang Du Guyun tersebut. Bahkan Lu Tu serta Raja 10 Mahkota dan Zizian pun ikut bertarung satu sama lain. Terlihat makhluk tersebut pun sangat senang melihat orang-orang ini saling bertarung, kemudian dia mengeluarkan asap merah. Di sini makhluk itu mengatakan jika semakin pekat aura darah mereka, maka semakin manis rasanya. Terlihat Si Hao pun langsung menghantam makhluk ini menggunakan tangan surgawinya. Dan Si Hao mengatakan jika tadinya dia ingin bertanya tentang makhluk abadi wilayah asing. Akan tetapi sekarang sepertinya semua itu tidak perlu lagi. Terlihat Si Hao pun mengeluarkan lorong surgawi tunggalnya yang kebal semua hukum sementara. Sedangkan Du Guyun masih sibuk dengan Wang Xi dan Jing Yi tadi. Di sini pun terlihat makhluk itu marah karena Si Hao berani menyerangnya secara diam-diam. Dan dia pun mengeluarkan teknik darah kegelapan pemutus nyawa, yaitu domain 3 bunga dari makhluk berambut merah ini. Dan bagi makhluk ini, siapapun yang berada di wilayah kekuasaannya akan menjadi santapan darahnya. Serta makhluk ini meminta Si Hao untuk tunduk pada Supreme Being. Akan tetapi bagi Si Hao, makhluk ini hanya Supreme Being rendahan. Terlihat dengan satu jentikan jarinya, Si Hao pun mampu membalikkan serangan darah dari makhluk itu. Dan di sini makhluk itu baru sadar jika ini adalah teknik penghancur 10.000 hukum. Dan dia bertanya bagaimana Si Hao bisa menguasai teknik penghancur 10.000 hukum yang adalah teknik andalan yang mengguncang langit milik Raja Abadi bernama Tuan Wusang. Terlihat Zizian pun masih menghadapi Raja 10 Mahkota. Dan terlihat semua orang terkejut melihat Si Hao yang hanya di puncak Heavenly Deity bisa menghadapi makhluk tersebut. Si Hao pun menyadari jika bentuk makhluk ini hanyalah ilusi karena makhluk ini memang terlihat kuat tapi tidak punya dukungan aura darah. Dan terlihat jika muncul tubuh asli makhluk berambut merah ini yang ternyata di puncak Heavenly Deity saja. Terlihat Si Hao kembali menggunakan tangan surgawinya melihat makhluk itu akan pergi. Si Hao pun mengatakan jika sepertinya makhluk ini yang paling lemah di antara makhluk tersegel karena dia hanya bisa muncul di alam rahasia Heavenly Deity ini. Terlihat Si Hao pun kembali menghajar makhluk itu menggunakan transformasi Kaisar Petir. Tak hanya itu saja, karena Si Hao juga menggunakan telapak petir burung peng, yaitu penggabungan teknik Kaisar Petir dan burung peng. Dan sambil menyerang Si Hao bertanya dari mana makhluk ini punya keberanian untuk bermain sandiwara di tempat ini. Di sini pun makhluk tersebut berkata jika dia akan memakan daging Si Hao hidup-hidup. Akan tetapi Si Hao menjawab apakah makhluk ini ingin dihajar lagi, padahal kekuatannya hanya begini saja. Melihat itu Mao Do merasa jika cara bertarung Si Hao ini sangat familiar. Kemudian Si Hao pun menggunakan pedang abadinya dan memasukkan itu ke dalam transformasi Kaisar Petir. Terlihat makhluk itu menggunakan perisai jiwa primordial yang diberkati oleh Sang Abadi untuk menahan serangan Si Hao ini. Dan setelah berhasil menahan pun, makhluk itu berusaha kabur. Akan tetapi Si Hao pun langsung menghabisinya menggunakan pedang abadinya. Yang mana kemudian muncul zat abadi misterius dari makhluk itu yang bisa membuat tubuh dapat diperbaiki dan keabadian segala sesuatu dapat disegel. Terlihat makhluk itu kembali masuk ke dalam gerbang setelah berbicara dengan Du Guyun menggunakan bahasa wilayah asing.
dan semua orang pun juga langsung mengikutinya. Terlihat di tanah penyegelan keluarga kerajaan wilayah asing terdapat harta bernama botol pusaka Dao Agung. Dan makhluk itu bertekad akan mencabut jiwa si Hao dan menyiksanya selama 100 tahun setelah sukunya bebas dari segel. Terlihat makhluk itu berubah menjadi dua setelah melihat botol tadi. Dan si Hao pun langsung menghabisi klon dari makhluk rambut merah tersebut. Setelah itu terdengar suara dari botol itu yang berjanji akan memberi mereka semuanya jika mereka mau memberikan darah suci. Karena jalan kembali ke tanah leluhur sudah di depan mata. Melihat itu pun Du Guyun teringat jika ini adalah botol yang terukir di reruntuhan. Di sini si Hao pun memperingatkan jika Du Guyun bekerja sama dengan harimau pada akhirnya akan habis sampai tulang belulangnya. Akan tetapi muncul asap warna-warni yang membawa Du Guyun ke ilusi tanah leluhur penjaga. Dan terlihat seorang wanita yang meminta Du Guyun untuk pulang. Terlihat Du Guyun pun hanya terdiam melihat orang dari klannya muncul. Maka dari itu pun dia langsung meneteskan darah emasnya ke dalam botol tersebut. Terlihat segel yang menahan botol itu pun pecah karena darah suci dari Du Guyun tersebut. Dan Du Guyun terus meneteskan darahnya karena dia hanya ingin mencari satu jawaban. Setelah itu muncul bunga-bunga dari tanah tempat tersebut setelah botol itu menyemprotkan banyak cairan. Dan ternyata di dalam botol itu adalah sarang pasukan wilayah asing, yaitu sisa-sisa perang Ancient Immortal. Bahkan di sini pun muncul jejak pertempuran, yaitu gambaran lama pasukan wilayah asing. Yao Yue pun tidak menyangka jika makhluk ini sampai menggunakan jejak masa lalu untuk membunuh orang. Dan Jing Yi meminta semua orang hati-hati karena jika mereka terjebak di dalamnya, maka akan langsung lenyap. Terlihat pasukan masa lalu ini pun merasuki para murid yang berada di tempat ini. Di sini pun makhluk tadi mengatakan jika dirinya mempersembahkan darah suci hari ini. Dan makhluk ini meminta diberi kemuliaan tertinggi saat kelak kembali ke alamnya pada leluhur di atas. Terlihat para murid itu kerasukan dan mengeluarkan darahnya karena botol itu mengatakan jika mereka akan diberi keabadian saat mereka merendam sarang induk dengan darah suci. Terlihat Si Hao menggunakan lorong surgawinya pun berusaha menyadarkan mereka semua. Dan Si Hao pun juga menggunakan pedang abadinya untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan lama ini. Akan tetapi tiba-tiba muncul kekuatan dari langit. Dan di sini pun muncul seseorang yang adalah leluhur tua misterius sang penjaga botol pusaka. Dan orang ini pun langsung menyerang tempat ini. Terlihat wanita dari botol itu terkejut karena ternyata Pak Tua ini masih menyisakan satu tubuh klon. Dan wanita ini meminta Pak Tua tersebut tidak ikut campur karena Pak Tua ini bukan makhluk dari alam ini. Terlihat makhluk rambut merah tadi pun hancur karena serangan dari Pak Tua tadi. Kemudian di sini Pak Tua tadi memberitahu jika dulu banyak sekali pasukan yang musnah di sini dan dia tidak menyangka jika wanita dalam botol tadi menyisakan akar. Dan jika saja Pak Tua ini tidak memiliki sedikit ingatan, maka wanita itu pasti sudah membalikkan keadaan. Merasakan kehendak pedang Pak Tua ini begitu kuat, Si Hao pun bertanya-tanya siapa Pak Tua ini. Dan terlihat juga jika para murid sekarang sudah tersadarkan kembali. Di sini Pak Tua itu mengatakan jika orang-orang di dalam botol itu bisa menjadi pupuk untuk membantu benih langit mencapai kesempurnaan tertinggi. Dan terlihat Pak Tua ini menyegel botol tersebut kembali. Terlihat Lu Tuo pun melihat benih surgawi di dalam botol itu. Akan tetapi menurut Pak Tua ini, benih itu tidak ada hubungannya dengan mereka yang adalah orang biasa karena benih surgawi sudah ada pemiliknya. Kemudian di sini pun Du Guyun berkata jika dirinya adalah keturunan penjaga dan dia meminta Pak Tua itu memberitahu peran apa yang sebenarnya dimainkan oleh leluhur Du Guyun ini. Sambil masuk botol itu Pak Tua tersebut mengatakan jika mereka yang telah jatuh ke dunia seperti Pak Tua ini hanya bisa menunggu takdir turun. Kemudian terlihat semua murid pun dikirim keluar lagi. Terlihat Yao Yue sangat emosi dengan Du Guyun karena demi mencari satu jawaban dia rela mencelakai banyak murid. Akan tetapi Lu Tuo meminta membawa pulang Du Guyun dan diserahkan kepada para tetua karena bagaimanapun juga Du Guyun adalah keturunan penjaga. Setelah itu Si Hao pun seperti berhadapan langsung dengan Pak Tua tadi. Dan Si Hao diperlihatkan dengan gambaran masa depan yang mana Si Hao akan bisa mendapatkan benih surgawi itu kelak. Setelah kembali ke kapal pun terlihat Lu Tuo kecewa karena dalam perjalanan kali ini kembali dengan tangan kosong, bahkan tidak dapat satupun benih tingkat tertinggi. Yang mana tanpa benih tiada tara di dunia ini, mereka akan sulit menantang puncak jalan abadi. Karena meski jenius terbaik dunia, begitu kekurangan benih bagus juga susah menjadi sosok besar. Akan tetapi bagi Si Hao, mempertaruhkan seluruh kultivasi pada benda luar akan membalikkan prioritas sendiri.
Dan Si Ho penasaran, mungkinkah tanpa benih tingkat tertinggi benar-benar tidak bisa mencapai puncak. Di sini pun tetua ketiga berkata, jika beliau pernah mendengar ada jalan yang berbeda, yaitu menggunakan tubuh sendiri sebagai fondasi. Dan karena tetua agung cukup memahami jalan itu, maka Si Ho bisa bertanya dan meminta bimbingan padanya. Dan pada Perfect World episode 233, terlihat mereka akan kembali ke akademi dan Si Ho akan menggunakan benih abadi yang sudah dia dapatkan. Dan akan terlihat sosok baru yang mungkin akan menjadi teman atau mungkin akan menjadi lawan Si Ho. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 232 ini. Ternyata dari sekian banyak murid, hanya si Haoya yang bisa bertahan dari makhluk rambut merah serta orang-orang peninggalan Ancient Immortal tadi. Dan siapakah orang baru yang akan si Hao temui tersebut? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 233. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.